kesehatan, selamat datang di sesi santai sebelum operasi. Banyak orang kalau dengar kata anestesi langsung deg-degan, takut atau kebayang hal yang sedang. Padahal sebenarnya proses anestesi itu aman, terencana, dan selalu diawasi ketat. Hari ini kita akan bahas hal penting yang perlu kamu lakukan sebelum anestesi. Dengan bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami. Tujuan kita cuma satu, supaya kamu masuk ruang operasi dalam keadaan aman, santai, dan lebih tenang. Jadi, tonton sampai selesai ya. Semakin kamu paham, semakin kamu yakin kamu menghadapi hari tindakan. Kenapa perlu persiapan pra-anestesi? Karena persiapan pra-anestesi itu sangat penting. Kenapa? Karena waktu kita tertidur akibat obat bius, tubuh kita tidak bisa melindungi diri seperti biasanya. Seperti refleks menelan, batuk, bahkan muntah yang biasanya bekerja otomatis. Semua akan dilumpuhkan sementara. Itu sebabnya kenapa hal-hal kecil untuk proses pra-anestesi itu sangat penting. Contohnya dengan puasa yang cukup, kemudian minum obat, dan melepas perhiasan. Itu semua sangat berdampak penting pada persiapan pra-anestesi untuk membantu melancarkan proses pra-anestesi. Itu semua dapat menentukan keamanan dan kelancaran proses anestesi, atau lebih singkatnya, proses yang baik adalah perlindungan ekstra untuk tubuh kamu. Sekarang kita bahas tentang aturan puasa sebelum anestesi. Puasa sebelum operasi itu penting untuk keselamatan. Saat dibius, tubuh tidak bisa menahan muntah. Kalau perut masih berisi, makan bisa masuk ke paru-paru dan berbahaya. Yang boleh dilakukan, minum air putih atau cairan bening masih boleh sampai 2 jam sebelum operasi. Yang tidak boleh dilakukan, makan makanan berat seperti nasi, roti, mie, daging, dan gorengan itu 6 jam sebelum operasi. Minum susu, kopi susu, atau jus berampas karena lebih lama dicerna. Ingat, jangan makan atau minum tanpa izin petugas medis. Ikuti jam puasa yang sudah ditentukan. Puasa bukan untuk menyusahkan, tapi agar anestesi aman dan tanpa risiko. Sebelum tindakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini bertujuan agar kami mengenal tubuh kamu lebih baik, biar nanti anestesinya tetap aman. Yang pertama adalah EPOL. Apa itu EPOL? A. Alergi. Beritahu kalau kamu memiliki alergi terhadap makanan, obat, atau bahan tertentu, supaya dokter tidak memberikan obat yang akan memberikan reaksi negatif di tubuh kamu. M. Medication atau obat-obatan. Beritahu obat apa saja yang kamu konsumsi secara rutin dan jangka panjang, agar obat bius yang diberikan tidak bereaksi buruk dengan obat-obat yang sudah kamu konsumsi. P. Past illness atau riwayat penyakit. Beritahu kalau kamu sedang menderita penyakit seperti asma, kencing manis, dan juga tekanan darah tinggi, agar dosis dan juga jenis obat anestesi yang diberikan tidak mengganggu kondisi tubuh kamu. L. Last meal atau makanan terakhir. Beritahu kapan terakhir kali kamu mengonsumsi makanan dan minuman. Ini untuk memastikan perut kamu kosong dan kamu siap untuk dibius. Yang terakhir, E. Event atau pengalaman sebelumnya. Ceritakan kalau kamu dulu pernah dibius dan terjadi keluhan tertentu seperti mual, sakit kepala, dan keluhan lainnya. Ini bertujuan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Semua informasi dari EPOL ini sangat membantu tim anestesi dalam memilih obat, jenis anestesi, dan yang memastikan anestesi kamu terasa nyaman. Beberapa hal yang perlu kamu hindari sebelum masuk ke ruangan operasi. Bukan tanpa alasan, melainkan untuk keselamatan kamu selama operasi. Pertama, jangan menggunakan perhiasan seperti gelang, jam tangan, cincin, dan anting. Perhiasan bisa mengganggu alat medis, menyulitkan saat tindakan, dan risiko kehilangan saat operasi. Yang kedua, jangan memakai cat kuku tebal atau kuku palsu. Dokter harus melihat warna asli kuku kamu untuk memantau sirkulasi dan kadar oksigen selama operasi. Ketiga, jangan makan dan minum di luar jadwal puasa. Walaupun sedikit, pada saat tindakan, makanan dan minuman di dalam perut bisa naik ke saluran pernapasan dan membahayakan paru-paru. Yang keempat,
hindari memakai make up yang berlebihan. Make up tebal dapat menyulitkan tenaga medis untuk melihat warna kulit, bibir sebagai bentuk kondisi tubuh. Yang kelima, lensa mata dan gigi palsu wajib dilepas untuk menghindari iritasi dan cedera atau tertelan pada saat tertidur akibat obat anestesi. Dengan menghindari hal-hal tersebut, kamu membantu tenaga medis bekerja dengan sangat cepat, aman, nyaman demi keselamatan kamu sendiri. Setelah operasi dan anestesi, tubuh kamu memang butuh waktu untuk kembali normal. Saat bangun, kamu mungkin akan merasa tidak nyaman, dan itu masih sangat normal. Beberapa efek yang sering muncul, seperti mual, pusing, sakit tenggorokan, atau menggigil. Kondisi ini bersifat sementara dan akan membaik dengan sendirinya. Kalau kamu punya keluhan atau merasa tidak nyaman, segera lapor ke petugas yang jaga ya, agar segera dibantu dan dipastikan kondisinya aman. Kenapa tidak perlu takut anestesi? Takut sebelum dibius itu wajar, tapi kamu perlu tahu anestesi dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Selama kamu tertidur, kondisi tubuh kamu terus dipantau, detak jantung, napas, tekanan darah, dan kadar oksigen. Jika ada perubahan sekecil pun, tim anestesi bakal langsung bertindak. Dokter anestesi terlatih untuk menjaga kita tetap aman, nyaman, stabil selama operasi. Tugas kamu hanya satu, yaitu percaya, rileks, dan beristirahat. Jadi inilah hal yang harus kamu ketahui sebelum tindakan anestesi. Terlihat sederhana, jelas, dan mudah diikuti. Jika kamu masih ada pertanyaan atau rasa khawatir ataupun ragu, silahkan pertanyakan kepada kami. Kami di sini untuk kalian. Sampai jumpa di hari tindakan. Semoga tindakannya lancar, aman, dan cepat untuk pulih.